Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu semangat Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yeni Purwati, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 109 dari SMA Negeri 1 Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4. Apa itu segitiga restitusi? Mari simak penjelasan saya yang menarik ini. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam modal segitiga restitusi ini, ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kasus yang pertama yang saya selesaikan dengan segitiga restitusi yaitu Mbak Isa tidak terima bahwa pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, sehingga ia marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Mari kita simak video penyelesaian masalahnya Mbak Isa dengan segitiga restitusi. Permisi Bu, apakah Bu Yeni memanggil saya? Iya Mbak Isa, apakah Mbak Isa baik-baik saja? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Ada apa ya Ibu memanggil saya? Oke, begini Mbak Isa. Tadi Bu Yeni dapat laporan dari ketua kelas, katanya Mbak Isa habis bertengkar dengan Mas Restu. Iya Bu, benar. Saya telah bertengkar dengan Restu karena saya sangat kesal dengan Restu Bu. Dia tiap hari selalu menyontek tugas saya, bukan hanya PR, namun mata pelajaran lainnya dia selalu menyontek kepada saya. Dan misalkan saya tidak memberi contekan tersebut, Restu akan bilang saya pelit Bu. Subhanallah, yang wajar kalau Mbak Isa marah dan kesal. Kalau Bu ini di posisi Mbak Isa pun akan melakukan hal yang sama. Nah, terus apa yang Mbak Isa lakukan terhadap Restu? Saya marah-marah Bu dan tidak sengaja telah merobek bukunya. Merobek bukunya? Nah, kalau kayak gitu pasti Mbak Isa punya alasan sampai merobek bukunya Mas Restu. Ibu boleh tahu tidak apa alasannya? Iya Bu, pastilah. Saya sangat kesal karena dia selalu menyontek begitu saja. Dia tidak mau berusaha sendiri. Saya telah capek-capek mengerjakan tugas tersebut, dia tinggal menyalin begitu saja di bukunya Bu. Jadi siapa yang tidak kesal melihat perilakunya begitu? Oke, ya wajar lah kalau Mbak Isa merasa kesal. Mbak Isa kan pasti tidak rela kalau tugasnya dicontekin terus sama Mas Restu. Sedangkan Mas Restu tinggal melihat tugasnya Mbak Isa, tugasnya sudah selesai. Nah, Bu Yeni sebenarnya sangat menghargai apa yang Mbak Isa lakukan. Kalau menurut Mbak Isa, dengan merobek bukunya Mas Restu, kira-kira sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Tidak? Kalau menurut Mbak Isa, keyakinan kelas apa yang telah Mbak Isa tidak patuhi dengan merobek bukunya Mas Restu? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Oke, benar banget Mbak Isa. Menurut Mbak Isa, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting banget Bu. Penting banget ya.
Kalau menurut Mbak Isa itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Mbak Isa lakukan saat Mbak Isa emosi dan lagi marah? Yang pastinya saya harus lebih sabar lagi. Harus sabar lagi ya. Mbak Isa bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Iya Bu, saya bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Oke, karena Mbak Isa sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan Mbak Isa lakukan ke depannya? Yang pastinya saya harus lebih sabar dan menahan amarah. Misalkan kalau ada teman yang melukai kami Bu, dan akan melaporkan kepada guru ataupun wali kelas di kelas. Nah, itu baru tindakan yang tepat. Jika nanti Mbak Isa ada teman lagi yang mencontek atau meniru tugasnya Mbak Isa, jangan langsung ngamuk, jangan langsung marah-marah, tapi yang Mbak Isa lakukan adalah melapor ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran. Karena masalah ini sudah selesai, jadi Mbak Isa boleh kembali ke kelas. Setelah ini Mbak Isa harus lebih semangat, jangan diulangi lagi ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu, saya izin kembali ke kelas. Siap, sama-sama. Contoh kasus yang kedua yaitu Mas Restu sering datang terlambat sehingga sudah 6 kali tidak mengikuti apel pagi dan banyak pelajaran yang dia lewatkan. Mas Restu, tadi Bu ini dapat laporan dari guru BK kalau akhir-akhir ini Mas Restu sering terlambat datang ke sekolah. Iya Bu, benar. Seingat Mas Restu sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? Sudah 6 kali Bu. Sudah 6 kali? Iya Bu. Menurut Mas Restu, datang terlambat ke sekolah terus, tidak ikut apel pagi, dan tidak ikut pelajaran di jam pertama, itu kesalahan bukan? Itu kesalahan Bu. Baik, Mas Restu, karena berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi banget, dan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Iya Bu. Nah, sekarang yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan, dan pasti tentunya kita berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Iya Bu, saya setuju. Oke, kalau begitu kita cari solusi bersama-sama ya. Iya Bu. Nah, Mas Restu dalam 1 bulan ini kan sudah terlambat 6 kali, pasti punya alasan tertentu. Sekarang ini pengen tahu apa sih alasan Mas Restu sehingga bisa sampai terlambat 6 kali dalam 1 bulan dan tidak mengikuti apel pagi dan jam pelajaran yang pertama. Akhir-akhir ini Bu, saya sering banget begadang karena main game dengan teman-teman, jadinya kurang tidur. Maka dari itu saya sering bangun kesiangan. Oke, kalau begitu Mas Restu masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Iya Bu, saya masih ingat. Nah, kalau misalkan nih kamu datang terlambat ke sekolah, sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kalau begitu, menurut Mas Restu, keyakinan kelas yang mana yang Mas Restu langgar? Keyakinan kelas disiplin Bu. Oke, disiplin. Menurut Mas Restu, disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu, karena disiplin itu membawa saya bisa datang ke sekolah tepat waktu dan lebih awal. Oke, betul sekali Mas Restu. Karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Sama halnya kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga bisa melatih kemandirian serta tanggung jawab terhadap diri sendiri. Iya Bu, saya sangat menyesal sering terlambat ke sekolah, apalagi tidak mengikuti apel pagi. Oke, sikap meminta maaf ini sebenarnya sudah bagus untuk Mas Restu. Kalau begitu, Mas Restu apa yang perlu Mas Restu lakukan supaya datang ke sekolah tidak terlambat lagi? Saya akan usahakan Bu, saya akan tidur lebih awal dan tidak bermain game. Oke, sekarang kita sudah temukan solusinya ya, supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Setelah ini, Bu Yeni coba akan menghubungi orang tuanya Mas Restu dan bekerja sama dengan orang tuanya Mas Restu untuk membantu mengingatkan Mas Restu supaya tidak main HP larut malam dan bisa bangun pagi. Iya Bu. Nah, sekarang
Mas Restu sudah bisa kembali ke kelas, dan karena Mas Restu ada banyak tugas yang tidak dikerjakan selama 6 kali terlambat, nanti silahkan dikerjakan ya. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf dan izin kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Fauzia, kelas 11-3 SMA Negeri 1 Randi Blatung. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Guru karena telah mengajari saya banyak hal untuk bersabar dalam menghadapi suatu amarah akibat permasalahan di kelas. Di sini saya juga lebih menghargai dan menghormati sesama teman dengan berdasarkan keyakinan yang telah disepakati di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostar Medesuka dari kelas 11-3 SMA Negeri 1 Randut Batung. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Guru yang telah memberikan saya diskusi atas permasalahan yang telah saya alami. Semoga dengan adanya diskusi yang telah saya lakukan tadi dengan Ibu Guru, saya mendapat pencerahan dan tidak akan mengulangi kesalahan saya yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.